Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep manajemen PAUD. Yang pertama ada definisi manajemen. Yang pertama dari Kadarman SC dan Yusuf Udaya tahun 1995. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Yang kedua ada standar sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko tahun 1995. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada zaman Satori tahun 1980. Keseluruhan proses kerjasama dan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah Johnson dalam Ade Pidarta. Manajemen ialah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Manajemen dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan pencatatan secara tertulis dan penyusunan secara sistematis keterangan dan tujuan agar dengan mudah dapat memperoleh ikhtisarnya secara menyeluruh. Sedangkan pengertian manajemen secara luas merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen juga dapat diartikan proses kerja dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Manajemen mengandung berbagai aspek dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai fungsi. Yang ketiga, manajemen sebagai korektivitas. Yang keempat, manajemen sebagai suatu sistem. Yang kelima, manajemen sebagai ilmu. Yang keenam, manajemen sebagai seni. Yang ketujuh, manajemen sebagai profesi. Yang selanjutnya adalah tujuan PAUD. PAUD memiliki tujuan utama, yakni membentuk anak Indonesia yang memiliki 5 pertumbuhan dan perkembangan, yang diantaranya perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik, yaitu koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan kognitif, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, sikap dan emosi, serta bahasa dan komunikasi. Tujuan lainnya ialah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Jadi, anak Indonesia akan memiliki kepribadian dan kemampuan yang baik. Selanjutnya ada fungsi manajemen PAUD. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang tiga kepemimpinan, yang keempat pengawasan. Selanjutnya ada prinsip manajemen TK atau PAUD. Yang pertama komitmen, yang kedua profesionalitas, yang ketiga koordinasi, yang keempat leadership. Terima kasih.